Shalom saudara, puji Tuhan ya buat pertemuan kali ini. Dan dengan sukacita kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berkati kami jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Amin. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 akan menjadi dasar firman yang kita baca pada hari ini dan juga kita renungkan. Yang demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang remaja. Dia dikenal dan disebut dengan sebutan si mulut tajam. Mengapa demikian? Karena remaja ini punya sikap yang mudah emosional. Sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah. Lalu ketika dia marah, dia berkata-kata kasar, dia mengata-ngatai orang. Tapi uniknya, tak lama kemudian si remaja itu meminta maaf dengan mudahnya kepada orang yang telah dicaci maki. Nah, suatu kali remaja ini dipanggil oleh kakak pendamping rohaninya. Lalu remaja ini diminta melakukan satu proyek dalam waktu 1 minggu. Remaja ini diminta membawa 1 bilah papan dan beberapa buah paku. Lalu si pendamping remaja ini mengatakan, saya minta tolong ya ke kamu selama 1 minggu ini. Jika kamu marah, jika kamu mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, tolong kamu pasang 1 buah paku di papan ini. Setiap kali kamu melakukan itu, kamu pasang paku di papan ini. Dan 1 minggu kemudian kamu kembali berjumpa dengan saya. Dan ketika 1 minggu berlalu, ternyata banyak paku yang tertancap. Lebih dari 20 paku yang terpasang di papan itu. Dan setelah si remaja itu memperlihatkan paku yang sudah terpasang di papan itu, lalu si pendampingnya mengatakan, coba tolong sekarang kamu cabuti paku-paku itu. Dan dengan bantuan alat, dengan mudah si remaja dapat mencabut paku-paku itu. Lalu si pendamping pun mengatakan, coba kamu lihat. Paku itu memang bisa kamu cabut. Tapi lihat, di papan itu masih terdapat bekas lubang-lubang paku. Nah, demikian juga ketika kamu sedang marah-marah, mengeluarkan perkataan yang kotor dan yang kasar, itu pasti menyakiti hati orang yang kamu marahi. Mungkin membuat hati orang itu terluka pun ketika kamu sudah meminta maaf. Belum tentu ketika kamu minta maaf kepada orang itu, luka hatinya sembuh. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kamu lebih berhati-hati dengan mulutmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan dari pendamping remaja untuk si remaja itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Jangan sampai dari satu mulut yang sama keluar 2 hal yang berbeda. Di satu pihak kita memuji Allah, tapi dari mulut yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah.
Dari mulut yang satu bisa keluar kutuk dan berkat. Nah, pada saat ini kita diingatkan jangan sampai demikian. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus yang kita baca pada hari ini. Sebagai anaknya, hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut saya dan saudara adalah kata-kata yang menjadi berkat, yang baik, yang berguna, yang membangun bagi orang yang mendengarkan. Bukan kata-kata yang mengutuk-ngutuki, bukan kata-kata yang mencaci maki, bukan kata-kata yang menghinakan, bukan kata-kata yang menyakitkan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong saudara dan saya, supaya dari mulut kita ini hanya keluar puji-pujian, hanya keluar kata-kata yang menjadi berkat, yang membangun bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Amin.